Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta menggelar aksi damai bertajuk Aliansi Jogja Memanggil. Aksi ini dipusatkan di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Dalam aksi ini ada 14 tuntutan yang disuarakan, yaitu terkait tunjangan anggota DPR serta tindakan represif personel kepolisian dalam menyikapi aksi di Jakarta yang menewaskan Afan Kurniawan dan di Yogyakarta yang menewaskan Reza Sendi Pratama. Untuk merespon beberapa kejadian yang terjadi yang terutama kemarin di Jakarta tanggal 25 Agustus kawan kita almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dunia akibat dilindas polisi dengan sengaja menggunakan mobil barakudanya, dan kemudian satu lagi kawan kita Reza yang di Jogja yang kemudian dibunuh oleh aparat kepolisian di depan Polda DIY. Nah, kenapa kemudian aksi hari ini kita coba membangun aksi itu kan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat kepolisian. Berbeda dengan aksi di wilayah lain, di depan gedung DPRD, para mahasiswa disambut pasukan Brigada dengan alunan musik khas Yogyakarta yang mengiringi massa untuk bertemu para anggota dewan. Penyambutan pasukan Brigada ini sempat ditolak perwakilan aksi massa. Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah yakni mengusut tuntas tindakan represif polisi dan pencopotan Kapolri, mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Dari Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bahkan seputar kita hari ini kawan-kawan Nusantara dengan membawa kajian strategis dan Nusantara dengan 24 tuntutan. Hari ini kita sampaikan bahwa negara tubuh TNI dan kepolisian yang kita lihat yang begitu masuk di TNI adalah angkatan darat, kawan-kawan. Pengalaman sejarah membuktikan itu. Anda melihat saya berbantu telah membuka jalan benar-benar relasi di kawan-kawan sekalian. Kita apakah itu betul-betul kita apakah Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota polisi yang mengalami cedera ketika bertugas dalam mengamankan unjuk rasa beberapa waktu lalu. Presiden melihat beberapa anggota polisi yang luka, termasuk cedera berat di bagian kepala. Ada juga korban yang organ tubuhnya rusak akibat diinjak-injak saat mengamankan unjuk rasa. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Hingga kini, total ada 43 orang yang cedera dan 17 orang masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 40 berapa? 43. 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. Satu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya diambil oleh katanya demonstran atau apa, ya jelas ini perusuh ya.
yang lain ada yang kena. Saya sudah tengok 14, saya sudah tengok 13 di atas. Ada yang berat, kepalanya sampai harus operasi apa itu namanya? Operasi trepanasi. Tempurung ya. Tempurung siap. Operasi tempurung kepala diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi. Ini saya mau nengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai Fungsi ginjalnya turun. sampai rusak. Jadi beliau sekarang harus Cuci cuci darah. darah. Ini saya tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transplantasi, Siap. ya. Siap. Kita cari transplantasi, kita transplantasi. Kalau tidak bisa diperbaiki, Siap. ginjalnya sangat berat. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat, luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik, justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu, kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Munduran dikit, Kak. Mundur. Mas keluar ya. Mas Budi. Ini aku keluar. Guys, Mas Budi. Mas Bud, ini aku keluar. Ayo jangan maju-maju, HP. Mundur dong. HP kepala. Gus, bagus. Ya, memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Ada berapa pertanyaan di dalam? Insya Allah kalau saya nggak salah ada 18. Soal Ya. apa aja, Gus? Ya materi sampaikan. Soal pembagian kotanya. Terkait dengan persoalan yang sedang di. Gus, soal aliran dugaan fee terkait pembagian kota itu gimana? Tanyakan ke penyidik ya. Soal SK yang 50-50 itu, Gus, tanyakan.